Pernah kebayang nggak sih apa hubungan antara kemungkinan serangan militer ke Iran dengan sebuah ramalan kuno tentang akhir zaman? Nah, menurut Sheikh Imran Hussein, keduanya ini ternyata nyambung banget dan bisa memicu perubahan tatanan dunia yang, wah, dramatis. Yuk kita bedah analisisnya. Oke, kita langsung to the point ya. Menurut Sheikh Hussein, serangan terhadap Iran itu bukan sekedar konflik regional biasa. Dia melihatnya sebagai sebuah langkah kunci dalam agenda yang jauh lebih besar, menjadikan Israel sebagai negara penguasa dunia yang baru. Jadi, gimana ceritanya serangan ke Iran bisa berujung ke tujuan sebesar itu? Dalam analisisnya, ini bukan cuma soal perang, tapi ini adalah pemicunya. Ibaratnya, ini adalah langkah terakhir yang dirancang untuk meruntuhkan tatanan kekuatan global yang ada sekarang dan membuka jalan bagi yang baru. Nah, disinilah analisis geopolitiknya bertemu dengan ramalan keagamaan. Dia berpendapat kalau tujuan akhir dari semua ini adalah mempersiapkan panggung di Yerusalem untuk seorang pemimpin yang bakal naik tahta dan mendeklarasikan dirinya sebagai Mesias yang udah lama ditunggu-tunggu. Biar benar-benar paham cara berpikirnya, kita harus lihat ini semua lewat kacamata yang dia pakai, eskatologi, atau ilmu tentang akhir zaman. Baginya, peristiwa-peristiwa modern ini bukan kebetulan, tapi bagian dari sebuah skenario kuno yang lagi dimainkan di panggung dunia. Pusat dari ramalan ini adalah satu sosok yang dikenal dalam tradisi Islam sebagai Dajjal atau Mesias palsu. Berdasarkan nubuatan yang dia rujuk, Dajjal ini digambarkan sebagai seorang pemuda Yahudi yang kuat yang pada akhirnya akan mengklaim sebagai Mesias dan memerintah dunia dari Yerusalem. Nah, bagian ini menarik banget. Dia menawarkan interpretasi unik dari sebuah hadis tentang pemerintahan Dajjal. Menurutnya, periode ini melambangkan 3 era kekuasaan global. Satu hari seperti setahun itu adalah era Pax Britannica, yaitu dominasi global Inggris. Terus, satu hari seperti sebulan itu era Pax Americana, dominasi Amerika yang kita alami sekarang. Dan yang paling penting, satu hari seperti seminggu adalah era yang akan datang, kekuasaan global Israel yang katanya sedang kita tuju. Lalu, gimana caranya transisi kekuasaan ini dipicu? Menurut Sheikh Hussein, serangan ke Iran itu punya 2 tujuan. Bukan cuma buat menghancurkan Iran, tapi juga buat menyalakan api konflik yang jauh lebih merusak, perang saudara di dalam dunia Islam itu sendiri. Di sini kita lihat ada 2 jalan yang kontras banget. Di satu sisi, dia menyerukan persatuan, mengingatkan kalau meskipun ada perbedaan teologi, Sunni dan Syiah itu ya saudara. Tapi di sisi lain, dia menuduh bahwa tujuan serangan ke Iran itu justru untuk menghancurkan persaudaraan ini dan memprovokasi perang habis-habisan antara kedua kelompok. Kenapa sih perang saudara ini begitu penting buat agenda besar mereka? Dia memaparkan 4 keuntungan strategis. Pertama, citra Islam bakal hancur di mata dunia. Kedua, ini jadi pengalih perhatian yang sempurna dari rencana utama Israel. Ketiga, kekuatan Muslim bakal terkuras habis dari dalam. Dan keempat, wilayah-wilayah kunci akan jatuh ke dalam kekacauan. Intinya apa? Dunia Islam dibikin sibuk saling menghancurkan diri sendiri sementara agenda utamanya berjalan mulus. Tapi tunggu dulu, rencananya nggak berhenti di situ. Perang saudara di Timur Tengah itu katanya baru domino pertama. Serangan awal ini dirancang untuk memicu reaksi berantai yang bakal meruntuhkan seluruh tatanan ekonomi dan militer global yang kita kenal sekarang. Yuk kita coba ikuti alur efek dominonya. Pertama, Israel menyerang Iran. Sebagai balasan, Iran memblokir Selat Hormuz, jalur minyak vital dunia. Harga minyak langsung meroket, menciptakan guncangan ekonomi global yang dahsyat. Guncangan inilah yang katanya bakal meruntuhkan dolar AS, melumpuhkan ekonomi dan militer Amerika. Dan di tengah kekosongan kekuasaan itu, Israel akan melangkah maju sebagai penguasa baru. Tapi, bahkan setelah Amerika tumbang pun, masih ada satu benteng terakhir yang menghalangi dominasi penuh, Pakistan. Menurut analisis ini, tujuan akhir dari seluruh operasi global ini adalah untuk melucuti senjata nuklir Pakistan, satu-satunya kekuatan penyeimbang nuklir di dunia Muslim. Strategi buat melumpuhkan Pakistan katanya terdiri dari 3 tahap. Pertama, ciptakan destabilisasi dari dalam sampai pecah perang saudara. Kedua, pakai kekacauan itu sebagai dalih intervensi internasional dengan alasan mengamankan aset nuklir. Dan ketiga, setelah Pakistan lumpuh, posisikan India yang dia sebut sekutu utama Israel sebagai penguasa baru di kawasan itu. Oke, menghadapi senario yang kedengarannya kayak film kiamat ini, Sheikh Hussein nggak cuma berhenti di analisis. Dia beralih ke nasihat yang sangat praktis, semacam panduan bertahan hidup bagi mereka yang percaya sama ramalannya. Inti nasihatnya adalah kemandirian dan lepas dari sistem yang katanya akan runtuh.
Dia mendesak orang-orang buat meninggalkan kota-kota besar, pindah ke pedesaan untuk menanam makanan sendiri dan mencari sumber air. Dia juga menyarankan untuk kembali ke emas dan perak, karena uang kertas bakal kehilangan nilainya. Kuncinya, bangun komunitas kecil yang mandiri, dan yang paling penting, tolak segala upaya untuk memecah belah berdasarkan sekte. Jadi, pada akhirnya kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah ini sebuah analisis geopolitik yang cerdas, yang bisa membaca pola-pola tersembunyi di panggung dunia? Ataukah ini sebuah peringatan kenabian yang berakar pada keyakinan akhir zaman? Perspektif yang kita bahas hari ini menyatukan keduanya. Keputusannya ada di tangan Anda untuk melihatnya sebagai yang satu, yang lain, atau mungkin perpaduan keduanya.